Nyaris jadi tumbal pembunuh berantai di Bekasi Cianjur, cerita Ujang selamat dari maut usai diracun. Ujang Zainal Mustafa nyaris tewas menjadi tumbal kejahatan dari 3 pembunuh berantai di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat yang sebelumnya sudah menghabisi 9 orang. Nyatanya, Ujang Zainal hampir kehilangan nyawa setelah diracun oleh ketiga pelaku dengan alasan ingin buang sial. Untuk diketahui, ketiga pembunuh berantai tersebut yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dulo, dan Dede Solehudin yang kini sudah ditangkap. Polisi bahkan menyebut tindak pembunuhan berantai yang dilakukan ketiga tersangka mirip dengan serial killer. Belakangan terungkap tersangka Solihin pernah mencoba membunuh Ujang atas perintah tersangka Wawon. Alasannya untuk buang sial karena pembunuhan terhadap 3 orang di Bekasi tidak berjalan mulus. Untuk kasus pembunuhan di Bekasi ada 3 korban, yakni Ai Maimunah beserta kedua anaknya M. Ridwan Abdul Muiz dan M. Ruswandi. Mereka merupakan istri Wawon dan anak tiri Wawon. Dari pembunuhan ini ada 1 orang yang berhasil selamat, yakni Neng Ayu Susilawati. Teriakan Neng Ayu ini membuat tetangga mendengar dan melihat keluarga itu sudah dalam keadaan berbusa. Wawon semula ingin mengubur langsung para korban, tapi gagal karena Neng Ayu berteriak. Hal inilah yang dianggap sebuah kesialan oleh Wawon. Karena itu, Wawon meminta Solihin membunuh orang yang membencinya sebagai tumbal atas kegagalan ini. Dia menyebut sebagai buang sial. Solihin lalu memilih mencoba membunuh Ujang Zainal dengan cara diracun menggunakan kopi saset, di mana kopi saset itu sebelumnya sudah dimasukkan dengan 2 bungkus racun lalu diletakkan tersangka di pagar rumah Ujang. Ujang sempat meminum kopi itu, tak lama kemudian dia merasa mual. Sang istri langsung membawanya ke rumah sakit. Beruntung Ujang selamat meski sempat dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Di sisi lain, Ujang bercerita dirinya memang pernah meminum kopi saset yang tak sengaja didapatkan istrinya, Nur. Saat itu, tetangga Ujang menemukan bungkus kopi di jalan depan rumah Ujang yang berdekatan dengan rumah Solihin. Tetangganya itu kemudian meminta istri Ujang membawa bungkus kopi tersebut. Untuk diketahui, Ujang dan istrinya berjualan makanan dan minuman di rumahnya. Usai dibawa istrinya, bungkus kopi tersebut diletakkan di atas etalase warung. Beberapa saat kemudian, kopi itu diseduh Ujang. Namun, sewaktu pertama kali menyeruputnya, rasa kopi tersebut tidak enak. Sesudah membuang kopi tersebut, Ujang kembali duduk sambil menonton televisi. Tak lama berselang, ia merasakan pusing. Ia juga mengaku jantungnya berdebar kencang. Akibat kejadian yang dialaminya, Ujang dirawat 4 hari di rumah sakit. Menurut Ujang, keracunan yang dialaminya itu terjadi beberapa hari sebelum Wawon dan Solihin ditangkap polisi. Saat pulang lagi ke rumahnya, Ujang melihat Solihin ditangkap polisi terkait kasus pembunuhan. Solihin dan Wawon diringkus polisi pada Selasa 17 Januari 2023 dini hari. Selepas penangkapan tersebut, Ujang kaget. Kecurigaannya semakin bertambah. Sebelumnya pun Ujang sempat menaruh curiga terhadap Solihin. Percobaan pembunuhan terhadap Ujang ini menambah panjang korban kekejian Wawon CS. Tak kurang dari 9 orang tewas dalam rangkaian pembunuhan ini. Di Bekasi ada 3 orang tewas, yakni Ai Maimunah, istri siri Wawon, Ridwan, anak Ai Maimunah dari Didin, suami pertama, Riswandi, anak Aimunah dari Didin, suami pertama. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!